Pernah nggak sih ngerasa kalau ilmu ekonomi itu luas dan rumit banget? Tenang, sebenarnya semua itu bisa kita pecah jadi 3 cabang utama. Dan kalau kita paham ketiganya, ini jadi kunci buat ngelihat gimana dunia di sekitar kita bekerja. Tapi sebelum kita bedah satu-satu, kita perlu sepakat dulu soal dasarnya nih. Apa sih sebetulnya ilmu ekonomi itu? Soalnya, ini fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Intinya, gampangnya gini, ekonomi itu studi tentang pilihan. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa punya semua yang kita mau. Jadi kita harus milih. Mulai dari hal sepele kayak milih mau ngoki apa pagi ini, sampai keputusan besar sebuah negara, itu semua adalah bagian dari ilmu ekonomi. Nah, biar nggak pusing sama bidang yang super luas ini, para ahli ngebaginya jadi 3 area inti. Tiga-tiganya ini saling nyambung, tapi masing-masing ngejawab pertanyaan yang beda-beda. Oke, ini dia 3 jagoannya. Ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Masing-masing itu kan menjawab pertanyaan kunci. Apa yang terjadi, terus kenapa itu bisa terjadi, dan yang terakhir, terus kita mesti gimana. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Cabang yang pertama namanya ekonomi deskriptif. Anggap aja ini tuh kayak fondasi dari segalanya. Tugas utamanya cuma satu, ngumpulin data dan ngelaporin fakta apa adanya. Betul banget, tujuannya di sini murni cuma buat ngegambarin kondisi ekonomi. Nggak pakai opini, nggak pakai analisis, nggak pakai penilaian. Pokoknya menyajikan gambaran seobjektif mungkin, persis kayak jurnalis yang lagi ngeliput kejadian di lapangan. Jadi semua prosesnya itu ya ini, identifikasi, definisi, dan pengukuran. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa melukiskan gambaran ekonomi dengan data yang benar-benar akurat. Data inilah yang nantinya jadi bahan dasar buat analisis yang lebih dalam lagi. Contohnya gimana? Nih, angka kayak gini. Ekonomi deskriptif itu bakal ngelaporin, oke, terjadi deflasi sekian persen di wilayah A pada waktu B. Titik. Ini bukan opini ya, ini fakta mentah. Sebuah potret kondisi saat itu juga. Tabel dari Badan Pusat Statistik ini contoh yang sempurna banget. Ekonomi deskriptif itu nggak cuma ngasih satu angka gelondongan, tapi dipecah-pecah biar kita bisa bandingin. Di sini kita bisa lihat data dari berbagai kota, tapi dia nggak ngejelasin kenapa kok bisa beda angkanya. Kita udah punya datanya, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa begitu? Nah, sekarang kita pindah dari apa ke mengapa. Disinilah cabang berikutnya masuk. Nah, ini dia. Kalau tadi ada jurnalis, sekarang kita punya detektifnya. Disinilah para ekonom mencoba membangun kerangka atau modal buat ngejelasin data yang kita lihat tadi. Teori ekonomi itu intinya nanya kenapa, dan jawabannya bisa kita lihat dari 2 sudut pandang utama. 2 sudut pandang itu adalah makroekonomi dan mikroekonomi. Analoginya yang paling gampang gini deh. Makroekonomi itu ngelihat keseluruhan hutan, ekonomi sebuah negara atau bahkan global. Sementara itu mikroekonomi fokusnya ke pohon-pohonnya, keputusan satu orang, satu rumah tangga, atau satu perusahaan. Dua-duanya sama pentingnya. Oke, kita udah ngumpulin fakta, kita juga udah ngebangun teorinya, terus buat apa itu semua? Nah, cabang terakhir ini adalah tentang gimana cara make itu semua dalam praktek. Kalau tadi ada jurnalis dan detektif, sekarang kita punya insinyurnya. Inilah ekonomi terapan. Di sini, teori dan data digabungin buat mecahin masalah beneran di dunia nyata. Cabang ini yang jawab pertanyaan, oke, terus kita mesti gimana? Aplikasinya, wah luas banget, dari kebijakan pemerintah sampai strategi bisnis. Dan jangan salah, cabang ini tuh macem-macem banget. Bener-bener nyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita lewat berbagai bidang spesialisasi. Nah, poin pentingnya ini, setiap bidang ini, mau itu ekonomi moneter yang ngatur suku bunga, sampai ekonomi sumber daya alam yang ngomongin kebijakan lingkungan, semuanya itu ngambil prinsip dasar ekonomi dan nerapin itu buat nyelesain masalah yang spesifik di bidangnya masing-masing. Jadi nanti pas Anda lagi baca berita atau mungkin lagi ngobrol sama temen soal harga-harga, coba deh perhatiin. Yang lagi dibahas itu sebenarnya datanya, teorinya, atau solusinya. Paham soal 3 cabang ini bakal bantu Anda ngelihat dunia dengan kacamata ekonomi yang jauh lebih jernih.